Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kita masih melanjutkan perbincangan bersama Pak Putu dan juga Pak Yongki. Pak Putu, tadi kita sudah sama-sama lihat data, kemudian juga tadi sudah ada pernyataan dari Pak Yongki bahwa ini sangat berdampak signifikan ketika misalnya ini terus didorong. Tapi implementasinya yang ingin kita tanyakan kepada pemerintah, sejauh mana implementasi ini bisa terus berjalan dan ini terus didorong oleh Kemenperin karena isunya hingga sampai Desember nih 2020, betulkah ini? Ya, ya Bu Popi, ini kita menerima usulan, memang usulannya itu bulan Agustus, ya, dan akhir kita Pak Menteri kami tanggal 2 September sudah langsung mengirimkan suratnya segera, ya, karena tadi timing ini sangat penting sekali. Ya, jadi beberapa kali sudah dibahas, ya, sehingga kita harapkan bahwa keputusannya segera keluar. Nanti soal mau diperpanjang atau seperti apa, mungkin nanti urusan nanti, tapi sekarang itu perlu keputusan segera karena ini diperlukan sekali, ya, karena kalau industri kendaraan bermotor ini untuk roda 4 atau lebih, ini kan persaingannya sangat ketat. Jadi persaingan di negara ASEAN ini hampir banyak yang punya industri kendaraan bermotor. Ya. Nah, kalau dia itu utilisasinya agak tinggi dibandingkan utilisasinya rendah, kalau kita kan rendah sekali utilisasinya ini. Kalau Malaysia kan gitu, Malaysia ini udah sangat tinggi malah dia, ya. Malaysia sangat tinggi dan sehingga competitiveness-nya sangat berbeda sekali, daya saingnya itu sangat berbeda sekali, ya, sehingga inilah yang didorong oleh Kementerian Perindustrian. Di samping itu kalau data tadi dilihat, ya, untuk ekspornya ini turunnya nggak sedalam pasar domestik. Kalau pasar domestik tadi ada sekitar 48% ya sampai dengan Agustus, ya, turunnya. Ekspor sekitar 30-an. Ya, ini berarti ekspor kita masih cukup bagus, ya. Sehingga perlu tadi bagaimana jangan sampai daya saingnya ini turun karena utilisasinya rendah. Mungkin seperti itu, Mbak Popi. Oke, baik. Saya ingin tanggapan dari Pak Yongki terkait hal ini. Jadi begini, waktu Pak Menteri Perindustrian mengumumkan itu bahwa beliau sudah mengirim surat kepada Kementerian Keuangan dan seterusnya, ya tentunya kami senang dan bergembira karena memang ini ditanggapi secara positif dari Kementerian Perindustrian. Tetapi ya itu tadi harapan kami agar segera dapat diputuskan hal-hal tersebut mengenai pemotongan ini, apa yang mau dipotong, berapa pemotongannya, lalu mobil apa saja yang terkena atau yang bisa dipotong, karena kami mengusulkan itu juga antara lain mobil-mobil yang memang diproduksi di dalam negeri. Karena tujuan kami adalah ingin menghidupkan kembali pabrik-pabrik dan pabrik mobil dan pabrik komponen. Itu yang paling penting buat kami gitu. Jadi yang industri kami ingin kita gairahkan kembali untuk jalan lagi. Nah, sekarang ini kan masyarakat sudah tahu dan melihat dan mendengar dari media semuanya. Nah, ini sekarang terjadilah satu masa di mana mereka mengatakan masyarakat kita, wah tunggu dulu, jangan beli mobil dulu, ini akan turun. Nah, ini jadi ini dilematis gitu. Ya kan, dengan adanya berita tadi, masyarakat sekarang menunda pembelian karena menunggu turunnya harga. Gitu. Jadi kembali lagi saya katakan bahwa ini minta tolong segera untuk dapat diputuskan mobil mana saja yang bisa dapat pemotongan dan bagaimana berapa persen pemotongannya dan seterusnya. Lalu juga jangka waktunya. Memang Pak Menteri dalam suratnya mengatakan sampai dengan akhir tahun. Oke, kita setuju. Waktu itu kami mengusulkan dari Gaikindo kurang lebih 1 tahun sampai angka penjualan kita bisa pulih kembali ke 90.000, 100.000 per bulannya. Karena memang industri kami yang seperti Pak Direktur barusan mengatakan bahwa harus diutilisasi secara penuh kalau bisa, ya kan, supaya kita siap bersaing gitu di pasar ekspor khususnya. Kalau utilisasinya rendah maka tidak efisien. Maka kalau tidak efisien maka harga production cost kami juga tinggi. Itu juga penting gitu. Jadi kita harus imbangi antara pasar ekspor dengan pasar dalam negeri.
Kalau pasar dalam negeri itu bisa tinggi, maka harga mobil-mobil yang kita ekspor pun jadi bisa bersaing dengan negara-negara tetangga, Thailand, Malaysia khususnya, gitu, ya kan? Jadi waktu itu kita mengusulkan jangka waktu 1 tahun sampai angka penjualan kami kembali ke arah 90.000, 100.000 per bulannya. Tetapi walaupun 3 bulan, oke, kami terima dulu lah. Kami lihat bagaimana perkembangannya sampai dengan akhir tahun. Ya bisa saja kalau memangnya itu sudah kelihatan meningkat, bisa diperpanjang tadi seperti yang Pak Direktur mengatakan. Itu harapan kami. Jadi cepat diputuskan yang mana saja yang mendapat fasilitas ini, pemotongan tadi. Begitu juga yang kita harapkan tidak hanya dari pemerintah pusat, dari pemerintah daerah juga demikian, biaya balik nama maupun pajak kendaraan bermotor. Karena begini pada intinya, perlu saya jelaskan bahwa dengan penurunan tarif tadi, belum tentu pemasukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan turun. Ya. Kalau itu nanti banyak volumenya meningkat, maka perkaliannya ini kan akan jadi lebih bagus. Hasil rupiahnya juga akan lebih besar daripada tarif tinggi atau tarif yang sampai hari ini, tetapi penjualannya hanya 37.000. Gitu. Kalau andai kata diturunkan, tapi penjualannya menjadi 60-70.000, apa pendapatan pemerintah pusat maupun daerah kan sama juga, kembali lagi nanti. Ya kan kembali ke arah normal gitu. Jadi ini kan hanya juga untuk sementara saja supaya tadi jangan sampailah terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, yaitu PHK atau apa gitu. Itu saja sebetulnya dari pihak kami. Oke, Pak Putu, mungkinkah koordinasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk membahas lebih detail lagi secara sistemik soal ini? Karena kan pemerintah daerah juga kan ini punya kebijakan sendiri soal pajak daerah, misalnya tadi yang Pak Yongki bilang 15%, lalu pemerintah pusat punya 25%. Apa yang bisa Kemenperin koordinasikan dengan pemerintah daerah? Karena posisinya tadi kita lebih bicara soal bagaimana meningkatkan kontinuitas angka penjualan. Nah, baik. Jadi pengalaman yang sudah, kan gitu, ini usulan-usulan memang untuk biaya penanganan COVID-19 dari total 695,2 triliun, ya. Ini hasil usulan-usulan juga dan diputuskan itu ada insentif usaha sekitar 120,6 triliun ya, berupa relaksasi pajak-pajak ya, seperti pajak ditanggung pemerintah, ada pembebasan PPh 22 untuk impor dan sebagainya. Demikian juga untuk UMKM ini ada khusus sendiri ya, untuk subsidi bunganya, untuk restrukturisasi, penempatan dana dan lain-lain, untuk penjaminan modal kerja dan lain-lain. Ini banyak yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. OJK sendiri juga sudah mengeluarkan aturan-aturan yang terkait dengan relaksasi untuk kualitas kredit kayak gitu. Jadi skema restrukturisasi, tambahan fasilitas penyediaan dana ini juga oleh OJK. Dan BI sendiri, jadi pemerintah sudah banyak sekali melakukan. BI sendiri ya itu sudah mengeluarkan aturan yang efektif nanti 1 Oktober, yaitu semakin green itu kendaraan, dari kendaraan yang biasa sampai dengan kendaraan yang tidak mengeluarkan asap, itu diberikan 0% untuk DP-nya. DP ya, untuk yang ini yang berwawasan lingkungan kayak tadi itu 10%, sedangkan yang biasa sekitar 15%. Kayak begitu. Nah, kami juga di Kementerian Perindustrian kayak tadi data impor kendaraan CBU itu kan turun terus itu. Ya, dan sangat turun terus. Jadi kita juga melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan utilisasi kapasitas nasional. Jadi kita mendorong bagaimana agar masyarakat itu untuk saat ini benar-benar membeli kendaraan produksi dalam negeri, sehingga itu dampak ekonominya luas bagi perekonomian nasional. Mungkin begitu, Bu. Oke, Pak Yongki, sudah banyak relaksasi yang diberikan oleh pemerintah. Apakah saat ini masih kurang cukup? Apakah memang harus ada langkah extraordinary yang tadi sempat Pak Yongki bilang lebih cepat, lebih baik, karena posisinya kita tidak pernah tahu soal pandemi?
Betul, jadi begini, tentunya kami sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan katakanlah tadi relaksasi atau stimulus ataupun apapun namanya yang sudah diberikan untuk kita, termasuk dalam hal ini PPh pasal 21, tadi Pak Direktur menyebut PPh pasal 22 dan seterusnya. Itu kami sangat berterima kasih. Tetapi yang kami butuhkan, mengingat tadi saya katakan di awal bahwa daya beli masyarakat kita ini menurun. Dan tadi mobil bekas sekarang yang banyak yang dibeli, berarti kan harganya yang harga mobil bekas kan. Nah, disitulah poinnya. Kita ingin mendapatkan stimulus yang langsung mengena kepada, katakanlah kepada harga mobil, supaya harga mobil tadi jadi terjangkau. Pajak 0% ini yang langsung mengena, ataukah ada ide atau input lain yang lebih mengena juga? Tapi seperti yang saya katakan tadi, di dalam satu struktur harga mobil, kurang lebih 40% itu adalah pajak-pajak. Jadi kalau kita mau turunkan harga mobil, ya harus tadi 3 bagian yang saya katakan, pengusaha, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah memberikan kontribusinya. Sebetulnya ini bukannya stimulus yang kita minta uang, bukan. Hanya ini menurunkan tarif sehingga harga tadi terjangkau. Nah, kalau ini nanti perkalian, jadi saya katakan 37.000 hari ini penjualan per bulan lalu Agustus. Kalau itu bisa meningkat menjadi 60.000, otomatis pendapatan pemerintah juga naik. Apakah kita mau tetap di 37 saja seperti Agustus, ya kan, atau naik ya jadi 38 atau bagaimana? Kalau bisa loncat ke 60, ke 70, ini kan pendapatan pemerintah pun naik. Jadi bukannya pendapatan pemerintah berkurang, hanya tarifnya saja yang diturunkan persentasenya atau pungutannya tadi. Jadi kita bukan meminta uang dari pemerintah untuk subsidi, ini bukan, ya kan? Jadi ini bedanya gitu. Jadi kita minta pengurangan tadi, tarifnya dikurangi supaya angka penjualan meningkat. Kalau angka penjualan meningkat dengan volume yang bisa, ya mudah-mudahan bisa kembali cepat ke angka 90.000, ya tentunya pendapatan pemerintah juga ini. Nah, permintaan kami pun kita bilang cukup dibatasi sampai nanti angka penjualan ini sudah kembali normal. Ya kan, habis itu ya berlakulah tarif-tarif yang sekarang ada. Itu kan juga baik gitu. Jadi sebetulnya tidak ada uang yang diminta oleh industri otomotif. Sama sekali kita tidak minta. Oke, baik. Sebelum kita jeda, saya ingin tanggapannya dari Pak Putu soal ini. Tidak ada uang yang diminta, relaksasi yang diinginkan hanya langsung menyentuh kepada customer begitu. Nah, apa yang menjadi kesulitan sehingga ini sulit sekali untuk diputuskan, sehingga ini butuh waktu, sehingga ini harus menunggu koordinasi. Apa yang menjadi kesulitan? Ya, jadi gini, mungkin tadi memang banyak insentif yang ditujukan untuk baik itu industri dari sisi industri. Baik industri tadi manufakturnya maupun industri pendukungnya, ya sehingga ini mudah-mudahan. Nah tadi diusulkan ini untuk buyer, jadi untuk si pembelinya ini, ya kalau tadi pajak ini berkaitan langsung dengan pembelinya. Nah ini akan sangat membantu kebangkitan industri otomotif, ya seperti di ASEAN tadi dicontohin. Jadi kurvanya itu langsung kurva V, ya dari paling rendah langsung recover dan lebih daripada Januari Februari itu penjualannya. Itu yang terjadi di Vietnam, ya Malaysia dan beberapa negara. Nah ini sebenarnya kalau kita nanti bisa stok yang ada kan gitu nih, karena ini terkait dengan putaran uang ini. Perputaran modal kerja dari perusahaan, sehingga kalau ini cepat diputar, ya mungkin pada saat pemulihan ini akan dapat di speed up, ya dapat dipercepat, sehingga setelah itu kita akan bisa dalam kondisi yang pulih kembali. Jadi pulih kembali dan kita mempunyai daya saing yang nanti, nah di sanalah sebenarnya potensi pendapatan negara ya yang cukup besar
itu terutama yang tadi lihat kita dari ekspornya cukup bagus perkembangannya. Nah Oke. kalau kita bisa menang nanti di ekspor, ya kompetitif kita bisa terjaga. Nah ini akan bagus sekali bagi ekonomi nasional. Baik, nanti kita akan lanjutkan usai jeda. Pemirsa tetaplah Ya. di Hot Ekonomi.